Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Lutfan Hedi Wijaya, kedua Ariza Rosa Selviana, dan yang ketiga Hafizah Rahma. Di sini kami akan membawakan materi dengan judul Konsep Umum tentang Statistika. Konsep dasar statistika, pengertian statistik dan statistika. Statistik adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Misalnya, angka pengangguran di Indonesia diperkirakan akan naik sebesar 9% di tahun 2009. Sekitar 8,5%, kenaikan jumlah pengangguran ini lebih disebabkan menurunnya penyerapan tenaga kerja dalam bidang industri, yang mencapai 36,6% pada kuartal kedua di tahun 2008. Angka 9%, 8,5%, dan 36,6% adalah contoh dari statistik. Jadi, sesuatu yang tersusun dari satu angka atau lebih disebut dengan statistik. Berikutnya, statistika adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Istilah statistika dapat pula diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam bentuk angka-angka. Dengan pengetahuan statistika yang dimiliki, seseorang dapat menerima, meragukan, bahkan menolak kebenaran keberlakuan suatu data. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita berhadapan dengan statistika. Contoh yang dapat kita temukan dengan mudah akhir-akhir ini adalah hasil ajak pendapat polling yang disajikan oleh sejumlah media cetak maupun elektronik di ibu kota. Beberapa hasil jejak pendapat tersebut melakukan inferensi berdasarkan sampel yang ditarik. Inferensi yang diperoleh dari hasil jejak pendapat tersebut beberapa ada yang valid, namun ada pula yang tidak valid. Selain masalah validitas ini, kita juga perlu memperhatikan masalah sampel karena terdapat jejak pendapat yang dilakukan dengan jumlah besar sampel yang tidak memadai. Untuk dapat menilai kebenaran atau keberlakuan hasil data penelitian tersebut, kita memerlukan statistika. Meskipun demikian, statistika dapat dengan mudah digunakan untuk menyampaikan hasil yang berbeda dengan keadaan sebenarnya jika mereka yang memanfaatkan hasil atau temuan suatu penelitian tidak memahami statistika. Sekian penjelasan tentang materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariza Rosa Selvina dari PAI 4A akan menjelaskan poin B, yaitu jenis-jenis statistika. Jenis-jenis statistika dikelompokkan berdasarkan tujuan pengolahan data, variabel, dan parameter. A. Jenis-jenis statistika berdasarkan tujuan pengolahan data, yaitu 1. Statistika deskriptif. Statistik deskriptif pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Statistik deskriptif berkaitan dengan penerapan metode statistik untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data kuantitatif secara deskriptif. Statistik ini biasanya digunakan untuk jenis penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas. Contohnya 1. Ukuran pemusatan data berupa min, median, dan modus. 2. Ukuran letak data berupa kuartil, desil, dan presentif. 3. Ukuran penyebaran data berupa rentang dan simpangan baku. 2. Statistika inferensial. Statistika inferensial adalah bagian statistika yang membahas cara melakukan analisis data, menaksir, meramalkan, dan menarik kesimpulan terhadap data
fenomena, persoalan yang lebih luas atau populasi berdasarkan sebagian data atau sampel yang diambil secara acak dari populasi. Kegiatan statistika inferensial meliputi pengujian hipotesis, estimasi atau menaksir, dan mengambil keputusan. B. Jenis-jenis statistika berdasarkan variabel, yaitu 1. Statistika univariat, teknik statistika yang dalam analisisnya hanya melibatkan satu variabel terkait dari berapapun banyaknya variabel. 2. Statistika bivariat, teknik statistika yang dalam analisisnya melibatkan dua variabel terkait dari berapapun banyaknya variabel. 3. Statistika multivariat, teknik statistika yang dalam analisisnya melibatkan dua atau lebih variabel terkait dari berapapun banyaknya variabel. C. Jenis-jenis statistika berdasarkan bentuk parameter, yaitu 1. Statistika parametrik, teknik statistika yang parameter populasinya atau asumsi distribusi populasi data berdasarkan pada model distribusi normal dan memiliki variansi yang homogen. 2. Statistika non-parametrik, teknik statistika yang parameter populasinya atau asumsinya distribusi populasi data tidak mengikuti model distribusi tertentu atau bebas distribusi tertentu dan variansi tidak harus homogen. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik statistika. Karakteristik statistika ada 3, yaitu yang pertama, bekerja dengan angka. Karakteristik ini dibagi menjadi 2 pengertian, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif mengacu pada jumlah atau frekuensi sebagai nilai atau harga. Contohnya, jumlah tanggungan orang tua, jumlah penduduk Indonesia tiap tahunnya, jumlah pegawai negeri di Kabupaten Tulungagung. Sedangkan data kualitatif adalah data yang mengacu pada nilai seperti nilai kepribadian, nilai kecerdasan, dan metode pengajaran. Contohnya yaitu nilai keuntungan dari perusahaan, hasil ujian nasional siswa SMA, daftar harga sembako. Dan yang kedua yaitu bersifat objektif. Statistik yang bersifat objektif merupakan statistik yang bekerja sesuai dengan keadaan data yang diteliti atau sesuai berdasarkan atas kenyataan yang ada atau fakta. Contohnya yaitu pengambilan suatu data mengenai jumlah penduduk Indonesia. Apakah setiap tahunnya jumlah penduduk Indonesia bertambah ataukah mengalami penurunan? Dengan data yang terkumpul dapat diketahui apakah setiap tahun penduduk Indonesia bertambah atau berkurang. Yang ketiga yaitu karakteristik bersifat universal atau umum. Karakteristik ini ruang lingkupnya tidaklah sempit, sangat luas dalam kehidupan manusia, baik di bidang perdagangan, pertanian, kependudukan, pendidikan, dan lain sebagainya. Statistik tidak hanya digunakan dalam satu disiplin ilmu saja, tetapi juga digunakan secara umum sebagai ilmu pengetahuan lainnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariza Rosa Selvina. Saya akan menjelaskan poin D, yaitu manfaat statistik. Secara umum, statistik memberikan kegunaan atau manfaat, yaitu 1. Membantu peneliti dalam menggunakan sampel
sehingga peneliti dapat bekerja efisien dan hasilnya sesuai dengan objek yang diteliti, serta hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. 2. Membantu peneliti dalam memaparkan data dalam bentuk angka-angka atau grafik. 3. Membantu peneliti untuk membaca data sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. 4. Membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara dua objek yang diteliti. 5. Membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya. 6. Membantu peneliti dalam melakukan prediksi untuk waktu yang akan datang. 7. Membantu peneliti untuk melakukan interpretasi atas data yang terkumpul. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok 1 yang membawakan materi konsep umum tentang statistika. Apabila ada salah kata dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.